ngejelasin mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Nah, gue bakal bikin anatomi fisiologi sistem pencernaan ini berbagian-bagian biar nanti gue jelasin agak lebih mendalam tapi nggak terlalu mendalam banget ya. Nah, di sini untuk bagian 1 yaitu bagian pengenalan, gue bakal ngejelasin sistem pencernaan secara garis besarnya saja. Nah, oke, kita langsung saja. Fungsi dari sistem pencernaan itu, fungsi utamanya ya, memindahkan nutrien, air, dan elektrolit ya dari makanan yang kita telan sehingga masuk ke dalam lingkungan internal tubuh. Nah, jadi intinya itu memindahkan nutrien, air, dan elektrolit ke dalam lingkungan internal tubuh. Untuk anatominya, ada saluran cerna, ada organ tambahan atau aksesorius ya. Jadi, untuk saluran cerna itu ada, kita lihat, ada mulut, ada faring atau tenggorokan, esofagus, ada lambung, usus halus ya. Usus halus dibagi menjadi 3 ya, duodenum, jejunum, sama ilem. Nah, terus usus besar ya, ada cecum, ada appendix, ada kolon ya. Kolon juga dibagi 3, nanti gue jelasin, sama rektum. Terus yang terakhir adalah anus. Nah, terus untuk organ tambahannya itu ada hati, ada pankreas, ada empedu. Di sini sebelum gue menjelasin keempat proses pencernaan dasar, gue bakal memperlihatkan dulu ya, biasa ke software Visible Body, yaitu mengenai anatomi dari sistem pencernaannya ya. Oke, di sini kita lihat ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan tadi yang pertama ialah mulut ya, atau oral. Nah, ini mulut ya, kalian pasti tahu lah. Nah, ini mulut. Terus tadi paring. Paring yang di sini ya. Nah, orofaring ya. Setelah ke orofaring tadi mulut, orofaring, terus esofagus ya. Nah, esofagus di sini ya, yang seperti saluran ya, yang menghubungkan antara mulut dengan lambung ya. Terus di sini ada stomach atau lambung. Oke. Setelah lambung ada small intestine atau usus halus. Nah, ini dibagi 3 ya, ada duodenum, ada jejunum, ada ilem ya. Kita lihat aja. Ini ya, ini duodenum ya. Ya, oke. Setelah duodenum nanti ke jejunum. Setelah ke jejunum langsung ke ilem ya, atau ileum ya. Nah, setelah itu ke large intestine, nah, atau usus besar ya. Nah, usus besar ini tadi ada appendix ya, ini appendix nih. Nah, kalau yang operasi appendicitis ini yang diambil ya. Terus cecum ya. Setelah itu kolon. Nah, ini kolon yang besar, ini kolon ya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada ini kolon ascendent ya, yang ke atas namanya kolon ascendent. Nah, ini kolon transversum ya. Nah, dan ini adalah kolon descendent. Nah, ini sigmoid kolon. Terus ini rektum. Dan yang terakhir ya adalah anus ya, atau anal.
atau liang ya. Jadi seperti itu ya. Oke, gue sekarang juga bakal ngejelasin yang organ tambahannya ya. Oke, langsung kita lihat ya. Organ tambahannya itu tadi ada hati ya. Ini hati ya, atau liver. Setelah itu ada pankreas ya. Nah, ini pankreas nih, ketutupan ya. Kita hapus dulu nih. Nah, ini ya. Nah, ini pankreas. Nah, ini pankreas. Terus yang tadi ada empedu. Empedu yang mana? Yang ini ya. Nah, ini yang empedu. Kita hapus dulu yang hatinya ya. Nah, ini empedu ya. Oke. Nah, terus gue bakal ngejelasin lapisan dari sistem pencernaan ya. Nah, jadi lapisan yang ada di lambung ini yaitu lapisan yang paling tebal dan komplit ya. Nah, jadi di sini ada berapa lapisan nih? Di sini ada 4 lapisan ya. Ada mukosa, ada submukosa, ada serosa, dan ada muskularis. Nah, jadi ini lapisan dari ya, ini mulainya dari lambung ya, sampai ke sini lapisannya seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan lihat video mengenai fisiologi dari sistem pencernaan ya. Nah, di sini gue punya video mengenai fisiologi dari sistem pencernaan ya, bagaimana makanan bisa sampai ke anus. Nah, ini masih tetap ya di aplikasi anatomi dan fisiologi Visible Body ya. Nah, kita lihat di sini ada pizza ya yang dimakannya. Nah, ini dimakan lalu dikunyah ya seperti biasa di mulut. Nah, setelah ke mulut masuklah ke faring ya. Nah, di sini yang menariknya itu ada epiglotis ya. Ini epiglotis yang menutup ya sehingga tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini kan hidung ya. Nah, ini hidung. Nah, ini kan saluran untuk masuk ke paru-paru ya. Nah, epiglotis ini menutup ya secara otomatis ya, sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, setelah dari esofagus ya, dibawa, didorong ya oleh gerakan peristaltik ke dalam lambung. Di sini ada lambung ya. Ada lambung dan ada asam lambung. Nah, setelah itu masuklah ke usus halus. Nah, usus halus ini tadi kan ada duodenum, jejunum, dan ilem ya. Oke. Nah, tadi kan masuk ke dalam usus halus ya. Nah, di sini diserap. Tadi kan fungsinya itu memindahkan nutrien, elektrolit, dan air ke dalam internal tubuh. Nah, maksudnya itu jadi si nutrien dan elektrolit dan airnya itu masuk ke peredaran darah ya, diserap ya, diabsorpsi, nanti masuk ke dalam darah ya. Oke, setelah itu setelah diserap ke dalam darah, nah nanti sisa-sisa ampasnya ini masuk ke
kolon ya tadi, kolon ascendent, descendent, transversum ya, kolon. Nah, setelah itu ke kolon sigmoid, ke rektal, langsung akhirnya ke anus. Jadi untuk alur dari sistem pencernaan seperti itu ya, dari mulut ke anus ya. Oke, kita balik lagi ke papan putih ya. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat 4 proses pencernaan dasar ya. Nah, jadi untuk pengenalannya kita harus tahu dulu bahwa sistem pencernaan itu identik dengan 4 proses pencernaan dasar ini ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih 4 proses pencernaan dasar ini. Ya. Kita lihat, yang pertama itu motilitas atau pergerakan. Nah, yang kedua itu adalah sekresi atau pengeluaran. Yang ketiga adalah digesti atau pencernaan. Dan yang keempat adalah absorpsi atau penyerapan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Motilitas. Nah, motilitas itu pergerakan, yaitu kontraksi otot yang mencampur dan mendorong maju isi saluran cerna ya. Nah, contohnya seperti apa? Mengunyah, menelan, terus gerakan peristaltik. Nah, itu dinamakan motilitas ya. Proses pencernaan motilitas itu mengunyah, menelan, peristaltik contohnya. Oke. Sekarang pengeluaran atau sekresi ya. Sekresi itu adalah getah pencernaan dikeluarkan dalam lumen saluran pencernaan oleh kelenjar eksokrin. Oke. Nah, jadi di sini ada sebuah kelenjar yang mengeluarkan sebuah getah ya. Nah, getahnya itu contohnya ialah enzim. Nah, enzim itu banyak ya. Contohnya amilase, lipase, ya seperti itu. Nah, terus juga seperti mukus ya. Nah, itu sekresinya atau pengeluaran ya. Nah, sekarang ke digesti atau pencernaan. Nah, maksud dari pencernaan ini atau digesti ini yaitu makanan dari struktur kompleks ya, sorry ini kompleks ya, bukan kompleks. Nah, menjadi satuan yang lebih kecil. Nah, jadi intinya mengubah dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Nah, yang nantinya bisa diserap atau diabsorpsi. Contoh komponen utama yang biasanya dicerna ialah karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, kurang paham ya. Jadi gini, untuk digesti pencernaan, kita contohkan seperti, nah kita lihat di sini ada penyaring ya, ada penyaring makanan ya. Nah, terus ada juga sebuah stroberi. Nah, ada sebuah blender. Oke. Nah, bagaimana caranya stroberi ini masuk ke dalam penyaring? Kalau misalkan stroberinya itu tidak dikecilkan dulu, pasti tidak akan masuk ke dalam penyaring, sehingga stroberi ini harus di blender dulu ya. Nah, oke. Setelah di blender, nanti kan molekulnya menjadi kecil ya, bukan sebuah stroberi yang berbentuk stroberi ya, tapi sudah kecil ya molekul-molekulnya, lalu dimasukkan ke dalam penyaring sehingga bisa masuk ke dalam penyaring tersebut. Nah, jadi blender ini dianalogikan ya sebagai digestinya atau pencernaannya, sehingga merubah dari molekul besar menjadi molekul yang
kecil. Oke, sudah paham mungkin ya? Kalau misalkan belum paham, nanti komen aja ya di bawah ini. Nah, jadi tadi merubah molekul besar menjadi molekul atau menjadi satuan-satuan yang lebih kecil ya. Nah, di karbohidrat ya. Nah, karbohidrat ini molekul besar, nantinya akan dirubah lagi menjadi struktur-struktur yang terkecil ya. Terus protein ya. Terus lemak seperti itu. Nah, terus yang keempat itu adalah absorpsi atau penyerapan. Nah, jadi penyerapan itu nantinya setelah dicerna ya, sehingga menjadi molekul-molekul yang kecil, nah nanti akan terjadi proses pencernaan absorpsi yang terakhir yaitu penyerapan. Nah, jadi sehingga bisa masuk ke dalam internal tubuh ya. Jadi absorpsi itu unit-unit kecil yang dihasilkan dari pencernaan, nah, diserap dan dipindahkan ke dalam internal tubuh. Nah, contohnya tadi nutrien, air, dan elektrolit ya yang diserapnya itu. Nah, jadi intinya untuk mengetahui fisiologi sistem pencernaan, kita harus tahu dulu nih 4 proses pencernaan dasar yang tadi yaitu motilitas atau pergerakan, sekresi pengeluaran, digesti pencernaan, absorpsi penyerapan. Nah, kalau misalkan udah tahu, nanti gue bakal jelasin per bagian-bagian. Jadi seperti ini. Misalkan mulut. Mulut itu ada proses motilitasnya, ada proses sekresinya, ada proses digestinya, dan ada proses absorpsinya. Seperti itu ya. Nah, nanti gue bakal jelasin di bagian 2, bagian mulut tentunya. Untuk penjelasan anatomi fisiologi sistem pencernaan bagian 1 yaitu pengenalan, sampai di sini aja. Dan yang paling penting ini gue dapatin teorinya ini dari bukunya Laurelly Sherwood ya yang tahun 2016 edisi ke-8.